Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Dua pemain Leeds United, yakni Joel Pirou dan Pascal Struijk, secara resmi ajukan diri untuk membela timnas Indonesia. Hal ini terlihat di sebuah komentar di Instagram. Saat itu Joel Pirou mengucapkan atau menulis Indonesian Calling, yang artinya Indonesia memanggil. Belakangan ini memang Joel Pirou ini sangat memperhatikan timnas Indonesia. Bahkan ketika Indonesia ini dicurangi oleh Bahrain, di salah satu Instagram Joel Pirou ini mengaku sangat geram dan bahkan menulis, "Jika saya ada di sana, pasti saya akan memukul wasit itu." Itu tulisan dari Joel Pirou kemarin ya. Timnas Indonesia memang butuh sosok seorang striker. Dengan kemampuan Joel Pirou yang pernah menjadi top scorer Liga 2 Inggris, diharapkan lini serang timnas Indonesia akan kembali lebih tajam. Selain Joel Pirou dan Pascal Struijk, ada nama Thomas Paul, winger berusia 22 tahun asal SC Cambuur, yang juga ingin membela timnas Indonesia. Kemudian ada Sam Stegen, gelandang serang berusia 22 tahun yang asal FC Twente. Dan juga winger AZ Alkmaar U21 Julian Urip, yang kabarnya siap membela timnas Indonesia. Tapi yang disayangkan, mereka ini ingin membela timnas Indonesia kalau timnas Indonesia ini lolos ke Piala Dunia. Jadi kalau buat kami pribadi, pemain yang benar-benar cinta pada timnas Indonesia itu adalah mereka yang mau masuk ke timnas Indonesia saat timnas Indonesia ini lagi susah dan berjuang bersama sampai nantinya Indonesia ke Piala Dunia. Jangan cuma ingin masuk ke timnas Indonesia pas Indonesia lolos Piala Dunia doang. Cuma memang anehnya ya, di Indonesia tuh ada satu pemain yang dari dulu ingin masuk ke timnas Indonesia, bahkan rela nih ngerogoh kocek sendiri buat dinaturalisasi, tapi sampai sekarang nggak pernah dilirik oleh PSSI, yakni Sirus Margono. Ada apa ya antara PSSI dan Sirus Margono? Kami pun nggak tahu ya, dan nggak habis pikir. Apakah ada hal-hal yang non teknis nih yang terjadi antara kedua belah pihak ya? Kami nggak tahu kalau itu. Di sisi lain, pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengaku akan sulit menghadapi Indonesia di GBK. Dengan 60-80 ribu supporter Indonesia, ini menjadikan tantangan tersendiri bagi timnas Jepang. Tapi di sela-sela persiapan Jepang di kualifikasi round 3, Moriyasu justru heran kenapa Indonesia ini sulit sekali mendapatkan striker, apalagi striker keturunan. Padahal menurut Moriyasu, satu-satunya kelemahan Indonesia adalah di lini serang. Menurut Moriyasu, bagaimana Indonesia akan lolos ke Piala Dunia kalau Indonesia tak bisa mencetak gol? Moriyasu pun sampai bingung apakah di Jepang itu nggak ada pemain keturunan Indonesia asal Jepang. Maka kabarnya Moriyasu akan coba mencari tahu nih data-data pemain keturunan Indonesia di Jepang dan mencoba merayu mereka untuk masuk ke timnas Indonesia. Nah, kita akan lihat apakah Moriyasu ini benar nih akan ngebantuin timnas Indonesia buat mendapatkan pemain khususnya striker keturunan Jepang untuk timnas Indonesia. Cuma kan yang jadi pertanyaan adalah kenapa tiba-tiba negara-negara kuat di Asia seperti Jepang, Korea, kemarin ada Argentina, Irak dan lain-lain serta Jerman juga nih ngebantuin Indonesia nih. Apakah tak rantaran Erick Thohir lanjut jadi menteri dan ketum PSSI nih? Tapi ya buat kami sih nggak apa-apa ya. Malah seneng kok banyak yang ngebantuin timnas Indonesia. Makanya kita akan bersatu nih, hajar tuh negara-negara onta yang penuh kelicikan. Kita beralih ke berita klub. Kita mulai dari Madura United. 9 laga. Ya, inilah waktu yang dibutuhkan oleh Madura United untuk bisa merasakan kemenangan di Liga 1 untuk pertama kalinya musim ini. Setelah berhasil menumbangkan PSIS Semarang di pekan ke-9. 2 gol Madura United dicetak oleh Rizky Afrizal dan juga Andi Irfan. Tapi meskipun menang, catatan tentu tetap diberikan pada beberapa pemain seperti Maxwell yang belum juga menunjukkan tajinya di Madura United.
Dan hilangnya Koko Ari dan Iran Junior pun kabarnya menjadi tanda tanya nih, kemana nih mereka berdua. Tapi buat kami pribadi gini loh ya, kami nggak peduli tuh Koko Ari dan Iran Junior hilang, yang penting Madura ini bisa menang. Nggak peduli dong siapa pemain yang dipasang, siapa pemain yang dimainkan, yang penting kan bisa menang. Ya semoga aja ini awal kebangkitan tim Sapeh Kerap. Sebab ya sejatinya tim ini tuh adalah tim finalis Liga Indonesia musim lalu loh ya. Ya masa tim finalis Liga Indonesia atau Liga 1 kok berada di dasar klasemen, kan gak lucu. Sementara sebaliknya bagi PSIS, dengan kekalahan ini 6 laga sudah PSIS nggak raih kemenangan dengan catatan 5 kali kalah dan 1 kali imbang. Dan dengan kekalahan ini PSIS meluncur turun ke posisi 15 klasemen sementara dan Gilbert Agius terancam dipecat oleh manajemen PSIS. Dari Persija Jakarta, Persija mengaku sudah mendapatkan investor baru dan investor besar yang mau menyuntikkan dana fantastis pada Persija. Bahkan kabarnya masuknya investor ini membuat Persija ini akan mampu membangun stadion pribadi. Nah, kalau benar Persija udah dapat duit gede, ya tunggu apa lagi? Segera tuh lunasin hutang ke Simic, terus buang si Simic tuh, cari striker yang lebih gacor. Percuma dong, Persija duit banyak tapi lini serang tumpul, kan biar imbang lah. Duit banyak, permainan apik dan gacor, itu baru seimbang kan? Nah, mumpung lagi banyak duit, ayo tim scouting Persija kerja, cari pemain yang bagus tapi juga cerdik. Kalian boleh cari pemain yang bagus tapi nggak melanggar financial fair play. Di sisi lain, Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengaku rela nih ngelepas Rizky Ridho asal yang nawar itu klub luar negeri, dan juga kalau ada yang mau menawar Rizky Ridho dengan harga fantastis. Ya meskipun Muhammad Prapanca ini nggak menyebutkan nih berapa ya duit yang harus dikeluarkan klub kalau mau ngerekrut Rizky Ridho. Tapi kalau kita lihat dari harga Rizky Ridho yang mencapai 7,39 miliar ditambah kontrak yang masih 1 tahun tersisa di Persija, ya udah jelas ya. Dari kontrak aja udah 15 miliar tuh. Belum lagi gaji Ridho dan insentif Ridho ya yang mencapai mungkin 1,5 M. Ini kalau di total ya 15 miliar tambah 3 miliar kurang lebih 20 miliaran lah kalau klub yang ada yang mau ngerekrut Rizky Ridho dari Persija itu untuk klub luar lo ya. Kalau Muhammad Prapanca sih sebenarnya pengennya ini Rizky Ridho ini ke Real Madrid. Aduh, ketinggian nggak sih kalau ke Madrid? Jangan ke Madrid dulu deh, ke MU aja dulu. MU kan lagi kurang bagus tuh. Kalau ke Madrid takutnya ya justru malah jadi cadangan abadi, kan kasihan juga Ridhonya. Nah, bicara soal abroad nih ya, Ramadan Sananta pun dapat tawaran dari salah satu klub di Liga Jepang yang nawarin Sananta ini buat main di Liga Jepang ya. Meskipun Sananta ini nggak bilang nih klub mana yang nawar dirinya, apakah dari Liga 1 atau Liga 2-nya Jepang. Tapi buat kami gini loh ya, Sananta itu harus pikir berkali-kali kalau mau terima tawaran main di Liga Jepang. Sebab kita sama-sama tahu lah Liga Jepang itu nggak ramah loh pada pemain Indonesia yang udah-udah aja malah sakit hati tuh main di Liga Jepang. Tapi ya itu terserah Sanantanya juga sih. Kalau memang penasaran dan merasa mampu ya silakan saja. Yang pasti kalau Sananta ini jadi abroad ke luar negeri, jaminan satu tempat di timnas pun udah terjamin ya. Sebab Sintayong pasti akan pilih pemain manapun kalau dia ini main di liga luar negeri. Nggak peduli ini pemain main atau enggak di klubnya, yang penting main di liga luar negeri. Kenapa Sintayong jadi seperti ini? Kenapa pemain-pemain yang justru main di liga luar negeri walaupun jarang dimainkan tetap dipakai dan dipercaya di timnas? Sebab sampai saat ini Sintayong itu masih muak dengan yang namanya Liga 1. Sebab Sintayong bilang Liga 1 ini lebih ke Liga Tarkam katanya yang nggak jelas. Masih berkaitan dengan pemain abroad, gimana nih
dengan Sadil Ramdhani. Dia tampil gacor loh di Sabah FC yang baru-baru ini mencetak gol spektakuler tuh di Sabah FC. Ya emang sih Sadil itu kekurangannya kalau di timnas, dia ini terlalu berandal ya, dan juga nggak disiplin dan selalu ngebantah perintah pelatih. Tapi sebandel-bandelnya Sadil, seberandal-berandalnya Sadil, bisa kali lah kalau diomongin secara baik-baik. Kan lumayan tuh talenta Sadil, ya lebih baik lah dibandingin Witan. Ya minimal Sadil ditarik lah buat main di Piala AFF. Itu pun kalau Sabah FC mau ngelepasnya ya. Jangan sampai nanti nih udah ke Persib, kan gak akan mungkin dipanggil lagi nih Sadil sama Sintayong nih. Bener gak? Nah, bicara soal Persib Bandung, ini kemarin lagi rame banget nih di sekitaran Persib dan juga Boboto. DDS alias David Da Silva ngambek cuma gara-gara ada akun Instagram fansnya Persib, yakni IG Persib, yang memposting sebuah unggahan yang bertuliskan, perlukah datangkan striker asing baru, yang ternyata malah dikomentarin sama DDS-nya sendiri loh ya. Ini kemarin rame banget tuh. Dan atas aksi ini dan atas kejadian ini banyak banget akun fansnya Persib langsung memposting tiba-tiba ya memposting dukungan buat DDS. Oke, ini pendapat kami soal kejadian ini loh ya. Yang salah di sini di akun IG Persib itu, salahnya adalah kenapa harus memposting pakai foto David Da Silva. Kan seolah-olah akun ini bilang DDS udah jelek dan udah nggak layak lagi di Persib. Ya setidaknya meskipun akun IG Persib ini tahu ya DDS itu lagi ada masalah di Persib dan memang betul Persib butuh striker asing baru. Ya kenapa juga harus pakai fotonya DDS? Kenapa nggak pakai fotonya Boyan Hodak gitu, atau fotonya Graha Persib gitu, atau fotonya para pemain Persib lain yang lagi latihan gitu? Kan ini lebih nggak terlalu mencolok lah. Sebab kalau kami pribadi ditanya apakah Persib butuh striker asing baru, ya kami akan jawab jujur, ya sangat butuh lah. Tapi bukan berarti striker asing baru ini buat menggantikan David Da Silva. Tapi kami pengennya striker asing baru ini buat menggantikan Mailson 5. Ya kalau DDS diganti sementara Mailson gak diganti ya sama aja bohong. Kami itu pengennya Persib nambah striker lo ya, bukan malah ngebuang striker atau malah ngegantikan striker yang udah ada. Tapi pengennya Persib nambah striker. Kan sekarang ada Ciro ditambah DDS. Kalau Persib menambah satu striker asing lagi, kan nantinya Persib lebih gacor. Itu loh yang kami pengen. Kami pribadi nggak tahu nih gimana respon dari David Da Silva. Meskipun gara-gara satu postingan ini DDS mungkin akan ngerasa dirinya ini nggak dibutuhin lagi nih sama Bobotoh nih. Akhirnya apa ya, mungkin dia ngerasa seluruh Bobotoh nggak ngebutuhin saya lagi nih. Padahal ya cuma satu akun, tapi kan seluruh Bobotoh akan kena imbasnya. Makanya untuk para akun-akunnya fansnya Persib dan para bobotoh dimanapun kalian berada, hati-hatilah kalau membuat postingan atau gerakan. Sebab satu gerakan kalian yang salah, maka seluruh bobotoh sealam dunia yang akan kena imbasnya, yang akan jadi jelek namanya. Ya meskipun kami udah tahu ya akan seperti apa nasib dan kelanjutan DDS di Persib, tapi untuk saat ini kami tuh pengennya kita semua mensupport semua para pemain Persib yang ada, karena cuma itu yang Persib punya. Bursa transfer itu masih belum dibuka loh ya. Kalau kalian begabah terus tiba-tiba ada pemain yang gak suka terus ngambek dan tiba-tiba mainnya males-malesan, yang rugi bukan cuma Persib sendiri lu ya, tapi seluruh bobotoh pun akan rugi. Bukan cuma 1-2 orang yang rugi, tapi seluruh insan Persib pun pasti rugi. Paham ya? Dari timnas 17, kami sudah hilang respect sama sekali sama AFC. AFC ini buat kami nggak lebih dari sekumpulan badut-badut rakus. Udah nggak ada fair play-nya di AFC. Coba lihat di laga ini. AFC benar-benar benci sama Indonesia. Yang main wakil AFF lawan wakil WAFF. Tapi lagi-lagi wasitnya dari WAFF, yakni wasit asal Suriah. Lalu injury time babak kedua. Ini hampir-hampir saja kejadian lawan Bahrain ini ya.
Ini gila banget, kan nggak ada pakai VAR tuh, tapi kenapa sampai 8 menit itu injury time? Ditambahin lagi sampai 10 menit. Untung aja pemain timnas U17 ini bisa mempertahankan dan pemain Kuwait U17 ini bapuk. Makanya timnas U17 ini masih bisa mempertahankan kedudukan. Beberapa pelanggaran kontroversi pun dilakukan oleh wasit asal Suriah ini. Yang pertama di menit kedua. Lah kan yang dipiting itu Matt Baker. Kenapa Matt Baker yang salah? Lalu di menit ke-13 pun ini harusnya kartu kuning. Menit ke-30 pun ini harusnya kartu kuning. Lalu juga menit ke-82 pun ini harusnya kartu kuning. Jadi kami pikir selama AFC ini ada orang Timur Tengahnya, sepak bola Asia ini akan semakin buruk dan hancur ya. Maka kami sangat setuju kalau AFC ini dibagi dua.